Pada suatu hari, terdapat seorang bankir investasi dari Amerika sedang berada di sebuah desa kecil di pesisir Meksiko. Dia melihat seorang nelayan yang sedang berlabuh dengan sebuah perahu kecil. Ternyata di dalam perahu terdapat beberapa ikan besar segar di dalamnya. Sang bankir terkesan dengan ikan hasil tangkapan sang nelayan. Dia penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangkap ikan tersebut. Sang nelayan menjawab bahwa ia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk bisa memperoleh ikan itu. Sang bankir keheranan, mengapa sang nelayan tidak bertahan lebih lama sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak ikan. Nelayan berkata bahwa ikan hasil tangkapannya telah cukup memenuhi kebutuhannya. Lalu, apa yang kamu lakukan di sisa waktumu? Tanya sang bankir. Aku tidur larut malam, memancing sebentar, lalu bermain dengan anak-anakku. Tidur siang dengan istri, berjalan-jalan ke desa di malam hari, minum anggur dan bermain gitar dengan teman-temanku. Aku memiliki kehidupan yang penuh dan sibuk, jawab nelayan. Bankir merasa tidak puas dengan jawaban itu. Sebagai seorang bankir investasi lulusan perguruan tinggi ternama, dia merasa bahwa sang nelayan bisa memperoleh jauh lebih banyak keuntungan karena dia masih memiliki cukup waktu di setiap harinya. Saya dapat membantumu. Kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu memancing dan dengan hasilnya kamu bisa membeli perahu yang lebih besar. Kamu kemudian secara bertahap bisa membeli beberapa perahu hingga kamu juga akan memiliki seluruh armada kapal penangkap ikan. Daripada menjual tangkapan ke perantara, kamu bisa menjual langsung ke pengolah dan akhirnya kamu bisa membuka pabrik pengalinganmu sendiri. Kamu dapat mengontrol produk, pemrosesan, dan distribusi. Tapi nantinya, kamu harus pergi meninggalkan desa kecil di pesisir ini dan pindah ke kota di mana kamu akan menjalankan perusahaanmu yang berkembang. Nelayan itu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 15-20 tahun, jawab sang bankir. Lalu bagaimana selanjutnya? Tanya nelayan. Sang bankir tersenyum lebar. Ini adalah bagian yang terbaik. Ketika waktunya tepat, kamu akan mengumumkan IPO dan menjual saham perusahaan ke publik dan menjadi sangat kaya. Lalu apa? Sang nelayan bertanya kembali. Kamu bisa menikmati pensiun, pindah ke desa nelayan pesisir kecil di mana kamu akan tidur larut malam, memancing sesekali, bermain dengan anak-anakmu, tidur siang dengan istri, berjalan-jalan ke desa di malam hari di mana kamu bisa menikmati malam yang santai bermain gitar dengan teman-temanmu. Sang nelayan menjawab, aku sudah melakukannya saat ini. Kenapa harus menunggu 15 tahun lagi? Manifest plainness, embrace simplicity, reduce selfishness, have few desires. Tunjukkan apa adanya, rangkullah kesederhanaan, kurangi keegoisan, miliki sedikit keinginan. Lao Tzu. Kapan kamu merasa cukup? Manusia tidak pernah merasa cukup, selalu ingin lebih dan lebih lagi. Mengejar prestasi, materi, jabatan, kesuksesan, hingga terkadang lupa mensyukuri atas apa yang sudah mereka miliki saat ini. Mereka bekerja siang malam untuk memperoleh banyak uang, namun harus mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki kesehatannya. Mereka mengejar target yang sangat tinggi untuk membeli rumah mewah yang nyaman, namun hampir tidak ada waktu yang mereka gunakan untuk tinggal di rumah menikmati kenyamanannya. Sebagian orang memilih pekerjaan di tempat jauh, hingga meninggalkan keluarganya. Karena gaji yang tinggi, diharapkan dapat membahagiakan keluarganya. Namun karena kurang komunikasi, rumah tangga menjadi porak-poranda. Ada pula yang mengejar karir untuk memberikan pendidikan sekolah terbaik bagi anak, namun lalai dalam memberikan kasih sayang dan perhatian, hingga anak tidak mendapat pendidikan moral dalam keluarga. Ketika kita mengejar sesuatu, kita akan kehilangan yang lain. Namun pastikan bahwa hal yang harus kamu lepaskan tidak lebih berharga dari hal yang kamu raih. Manusia seringkali terlambat menyadari apa yang benar-benar berarti bagi hidupnya, apa yang benar-benar diinginkannya, terkecoh dengan ambisi dan rasa penasaran untuk menaklukkan sesuatu, menjadi lebih dari orang lain, berada di posisi puncak dan memiliki segalanya, hingga melupakan hal yang paling penting, hal yang menjadi kebutuhan, hal yang menjadi tujuan hidup. Akhirnya kita mengejar kekayaan yang tanpa makna. Apakah kamu sadar bahwa pada dasarnya, seberapapun banyaknya rumah yang kamu miliki, hanya satu yang dapat kamu tinggali. Seberapa banyak pun mobil yang kamu miliki, hanya satu yang bisa kamu kendarai. Kapan kamu akan merasa cukup? Mungkin kamu bisa membayangkan ketika kamu makan. Kamu akan berhenti ketika kamu telah kenyang. Kamu tidak mungkin memakan semua makanan, meskipun semua tersedia di depan mata. Kamu hanya bisa makan hingga kenyang. Dan ketika kenyang, sesungguhnya kamu sudah cukup. Jika kamu mengambil jauh lebih banyak dari kebutuhanmu, kamu bisa saja mual dan perutmu terasa tidak enak. Kamu pun akan dibenci orang karena dianggap rakus. Possessions, outward success, publicity, luxury. To me, these have always been contemptible. I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everyone, best for both the body and the mind. Kepemilikan, kesuksesan, publisitas, kemewahan, bagi saya selalu hina. Saya percaya bahwa cara hidup yang simpel dan sederhana adalah yang terbaik untuk semua orang, baik untuk tubuh maupun pikiran. Albert Einstein.
Apakah kamu hanya dapat menikmati hidup setelah menjadi kaya? Sadarkah kamu bahwa kekayaan membawa konsekuensi pada banyak tanggung jawab? Orang kaya banyak yang tidak dapat menikmati tidur nyenyak, tingkat stres tinggi, tidak dapat makan dengan tenang, dan tidak dapat menikmati banyak waktu dengan keluarga. Mereka sangat mengidamkan waktu yang tenang, menikmati kopi di sore hari, tanpa dikejar target, tanpa dikejar hutang, tanpa harus membicarakan pekerjaan, dan tanpa berbagai tekanan. Seperti sang nelayan yang bekerja untuk mencari ikan di sebagian waktunya, dia masih memiliki waktu santai bersama anak dan istrinya. Dia memiliki waktu luang untuk bermain gitar dan menikmati hidup dengan sahabatnya, namun kehidupannya pun tercukupi dengan baik. Sang bankir sibuk mengejar masa depan yang sesungguhnya tidak pasti. Dia pun tak yakin apakah usianya sampai hingga 15 atau 20 tahun lagi. Dia mengorbankan kebahagiaan dan kenikmatan saat ini demi hal yang tak pasti di masa depan. Bukan berarti kamu tak perlu mengejar mimpimu. Bukan berarti pula kamu tak perlu mengejar penghidupan yang lebih baik, tapi kamu perlu sadar apa yang harus kamu korbankan ketika kamu berusaha meraih itu. Common man marvels at uncommon things. A wise man marvels at the commonplace. Orang biasa mengagumi hal-hal yang tidak biasa. Orang bijak mengagumi hal-hal biasa. Confucius. Apa tujuan hidupmu? Banyak orang gagal menyadari apa sesungguhnya tujuan hidupnya, tidak mengerti apa yang dicari, hingga tersesat pada standar yang dibuat oleh masyarakat pada umumnya. Bekerja keras, menikah, membeli mobil, membeli rumah, berlibur sesekali, terus meningkatkan kekayaan hingga lupa waktu. Jika saat ini kamu memiliki cukup waktu tidur, maka kamu wajib menikmatinya. Jika saat ini kamu memiliki cukup waktu bersama pasangan, maka letakkanlah handphonemu. Jika kamu dapat menemani anak-anakmu bermain, maka itulah yang akan dia kenang seumur hidupnya. Jika orang tuamu masih hidup, dia lebih senang kehadiranmu memeluk tubuhnya daripada sekadar uang yang kamu kirimkan setiap bulan. Mobil yang mewah cukup untuk membuat teman-temanmu iri, namun mungkin kamu akan kesulitan mencari sahabat sejati. Mengapa kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masa depan yang tak pasti, jika sebagian besar kenikmatan bisa kamu rasakan hari ini? Siapa yang ingin kamu kalahkan? Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Jangan sampai kamu terlambat menyadari jika hal-hal paling indah tidak akan pernah bisa dibeli dengan materi. Don't think money does everything, or you're going to end up doing everything for money. Jangan berpikir uang dapat menyelesaikan segalanya, atau kamu akan melakukan segalanya demi uang. Voltaire.